Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo guys, balik lagi sama saya di channel Yudika. Dan ya ada di video kali ini saya akan membahas tentang husband rabbit farm. Jadi terlihat di slide pertama ini husband rabbit farm, smart farm for smart countries. Jadi yang dimaksud dari husband rabbit farm ini itu tuh kayak peternakan tapi modern gitu loh. Jadi kayak lebih mudah, nggak terlalu tradisional kan, kayak ribet kalau sapinya sakit gitu. Nah, ntar di sini ini adalah dengan cara modern dan akan dibahas di kesempatan pada kali ini. Jadi langsung aja lanjut. Di table of contents ini, jadi yang akan kita bahas itu pertama pengertian husband rabbit, kedua cara kerja husband rabbit, ketiga dampak husband rabbit di kehidupan, dan keempat kelebihan husband rabbit, dan yang terakhir kekurangan husband rabbit. Oke, langsung aja. 1. Pengertian husband rabbit. Pengertian husband rabbit. Husband rabbit adalah penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi, contoh tablet dan handphone, tablet contohnya, maksudnya tablet, handphone, atau kayak laptop lah bisa, dalam pengumpulan informasi, contoh status kondisi hewan. Jadi pengumpulan informasi itu kayak status kondisi hewannya, suhunya, udara, kayak lingkungannya gimana gitu, suhunya gimana, itu bisa juga. Yang diperoleh dari lapang, dari perangkat yang ditanamkan pada lahan ternak. Jadi husband rabbit ini kayak suatu peternakan yang lebih modern, jadi kayak dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi. Kayak misalnya, jadi peternakan itu tuh kita atur, misalnya kan ada tuh yang kayak ngasih makan, tapi ngasih makan ikan. Ada nih yang peternakan ikan, terus ngasih makan ikan. Nah, ngasih makan ikannya itu nggak sama kita gitu, jadi kita nggak capek. Jadi ada kayak pakai suatu kayak alat gitu. Nah, dikonektivitaskan pakai handphone atau laptop. Nah, jadi kayak bisa kita coding gitu loh, maksudnya ya kita coding mau berapa menit atau berapa banyak gitu loh. Jadi dari jauh juga bisa, nggak harus dari dekat terus gitu. Jadi kayak peternakan yang lebih modern. Kayak misalnya sapi kita pakein kayak suatu benda di lehernya yang bisa kayak mengumpulkan informasi status hewan gitu ya, sapi itu lagi sakit atau enggak. Dan kalau kayak sakit itu informasinya bakalan terkirim ke handphone kita gitu, atau ke ya suatu perangkat teknologi yang dikonektivitaskan gitu. 2. Lanjut, cara kerja husband rabbit dan alat-alatnya. Cara kerja husband rabbit. Bagaimana sih cara kerja husband rabbit? Jadi cara kerja ini melalui aplikasi Blink. Pihak pengelola peternakan dapat melakukan monitoring dan kontrol terhadap hewan ternak melalui antarmuka web. Sistem akan memberikan pantauan berbagai parameter penting lahan seperti susu hewan serta kondisi kesehatan hewan. Selain itu, kita memberikan makanan untuk hewan ternak hanya dengan lewat aplikasi dan website. Pemberian makanan juga dapat menentukan jadwal pemberian makanan secara otomatis berdasarkan jam dan yang kita inginkan atau yang diinginkan. Nah, jadi cara kerja husband rabbit ini melalui aplikasi Blink. Jadi pihak pengelola peternakan itu memonitoring atau mengontrol terhadap hewan yang kita monitoring itu antar muka web, melewati webnya itu yaitu Blink. Nah,
sistem akan memberikan pantauan berbagai parameter penting lahan seperti susu hewan serta kondisi kesehatan hewan. Jadi sistemnya itu akan memberikan berbagai parameter penting lahan. Jadi sistemnya itu ya pantauannya sangat kuat lah. Nah, selain itu kita memberikan makanan hewan ternak hanya dengan lewat aplikasi dan website. Jadi kayak yang tadi saya bilang di awal, jadi kayak kita di aplikasinya atau di website Blink kita kayak bisa memberikan makanan untuk hewan ternaknya itu. Jadi kita nggak harus di tempat, bisa dari jauh gitu, hanya melalui HP atau laptop, antar muka web gitu, lewat aplikasi atau web kita bisa ngisi makanan kayak misalnya tapi di tempatnya harus ada alatnya juga gitu. Jadi kayak kita pengen ngasih makanan nih, udah tinggal kita kasih makanan lewat websitenya itu atau aplikasi itu. Nanti dia akan mengirim sinyal ke Blink dan Blink akan mengirim sinyal ke alatnya itu, atau mengirim sinyal ke websitenya atau ke websitenya lah itu, langsung kirim sinyal ke alat itu. Jadi otomatis akan memberikan makanannya, atau bisa juga kayak kita setting berdasarkan jam atau yang kita diinginkan gitu. Nah, terus ini juga bisa mengecek kesehatan hewan, kondisi kesehatan hewannya. Kan kalau kayak nggak pakai alat modern kan kita nggak tahu hewan itu lagi sakit atau lagi lapar gak, atau susunya bagus gak gitu. Nah, menggunakan alat ini kayak kita bisa tahu gitu loh, memonitoring. Oke, lanjut ke alat-alatnya. Nah, alat-alat husband rabbit. Yang pertama ada microbit. Microbit ini bekerja sebagai otaknya alatnya tersebut. Jadi kalau nggak ada microbit, alat-alat ini nggak akan bergerak, nggak akan berjalan gitu. Karena microbit ini adalah kayak otaknya gitu. Jadi kita mengcoding atau ya kita mengcodingnya itu ke mikrobitnya, nanti mikrobit akan menggerakkan yang lainnya gitu, kayak otaknya gitu. Nah, ESP01 ini alatnya juga yang di situ ada wifi-nya, termasuk wifi. Terus sensor MQ135. Nah, ini tuh jadi sensor MQ ini berfungsi untuk mengecek suhunya. Terus lanjut IOBit expansion board. Nah, kalau ini IOBit expansion board ini itu tuh untuk penyambung mikrobitnya, atau kayak kotaknya itu disambungin ke alat-alat yang lain ini lewat IOBit expansion boardnya, ini. Terus sensor IR, terus ada sensor HCSR. Nah, sensor HCSR ini ya sensor gitu loh. Itu kan kayak ada sensor mata gitu kan. Jadi kayak misalnya kita coding ya ada sensornya gitu loh. Lanjut ketiga, dampak dari husband rabbit dalam kehidupan. Dampak husband rabbit dalam kehidupan. Husband rabbit sangat berdampak untuk para peternak agar bisa menggunakan mereka dalam mengontrol atau monitoring dalam peternakannya. Jadi kayak kita misalnya peternaknya ini sedang kayak pergi kemana gitu, nah tapi dia ingin mengontrol peternakan yang dia punya itu. Nah, kalau kita tidak menggunakan alat modern kayak dulu aja gitu peternakannya ya tradisional gitu, kita nggak akan tahu kan itu hewannya ada yang mati gak, atau sehat gak, atau lagi lapar gak gitu, kayak gitu. Jadi menggunakan alat ini peternak itu bisa lebih mudah untuk memonitoring atau mengontrol peternakannya itu. Jadi kayak dari jauh pun bisa mengontrol peternakannya itu gitu, melewati aplikasi atau web gitu. Lanjut 4, kelebihan husband rabbit. Nah, kelebihan husband rabbit: 1. Mempermudah peternakan. 2.
monitoring hewan ternak. 3. Bisa monitoring walau di luar peternakan. Nah, yang saya sebutin mempermudah peternak, yaitu kayak peternaknya lebih mudah, jadi dia tuh lebih mudah untuk mengetahui sakit gak, lapar gak, atau hewannya gimana gitu, bagus gak susunya, lagi bagus gak gitu. Monitoring hewan ternak, kita bisa monitoring hewan ternak lewat alatnya itu. Bisa monitoring walau di luar peternakan. Nah, ini yang kita bilang, jadi kayak kita bisa memonitoring hewannya gitu, lagi sakit gak, walaupun kita di luar gitu. Mempermudah peternak ini, jadi kayak kita ingin memberi makan juga bisa menggunakan alatnya itu ya, tetap alatnya harus kita buat dulu gitu. Nah, yang terakhir, kekurangan husband rabbit. Kekurangan husband rabbit: 1. Membutuhkan sinyal yang kuat. 2. Membutuhkan biaya yang lumayan mahal. 3. Jika terdapat error maka sulit lagi untuk perbaikannya. Nah, jadi kekurangannya juga sangat kayak lumayan besar ya. Membutuhkan sinyal yang kuat, kayak kita walaupun kita bisa memonitoring lewat jarak jauh, tapi kalau kita lagi dalam hutan gak ada sinyal, atau di gunung gitu gak ada sinyal, sama aja kita nggak bisa monitoringnya karena nggak ada sinyal. Jadi si sinyal dari HP-nya ini, dari WP ini tidak bisa mengirim ke kayak blinknya itu, dan dari blinknya nggak bisa kirim sinyal ke si hewannya, ke peternakannya gitu. Jadi intinya tuh butuh banget sinyal yang kuat. Kalau ngelek-ngelek juga susah juga gitu, bisa cuman susah. Membutuhkan biaya yang lumayan mahal. Nah, biaya yang lumayan mahal ya, yang namanya modern apa sih yang nggak mahal gitu loh, pasti mahal semua. Apalagi kayak untuk modern peternakan ini kan alat-alatnya pasti bang, kayak ya kan semacam robot itu kan. Robot kan mahal gitu karena susah juga kan dibuatnya gitu, dan alat-alatnya juga mahal gitu loh. Kayak kita butuh buat beli yang tadi itu alat-alatnya, sama kayak buat alat-alat kan itu tuh belum semua ya, kita kayak harus buat lagi alat buat ngasih makanannya kayak robotnya gitu, kita harus buat lagi gitu. Nah, 3. Jika terdapat error maka sulit lagi untuk perbaikannya. Jadi kayak misalnya di alatnya ini ada error, nah kita harus memperbaikinya itu susah lagi gitu loh, harus kayak ulang lagi. Atau di webnya juga ada yang error, kita harus ulang lagi buatnya gitu, di coding ulang lagi gitu. Nah ya kayak gitu sih. Oke ya, terima kasih, syukron. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.